Kalau ngomongin koin modern Amerika Latin yang underrated tapi punya cerita panjang, Chile Coin 5 pesos tahun 1994 ini wajib masuk radar kolektor ataupun penghobi kayak saya ini. Ya sekilas kelihatannya receh biasa, bahkan sering dianggap koin kembalian. Tapi kalau dikulik di lebih dalam, koin kecil berbentuk oktagonal ini alias segi 8 ternyata punya value historis dan numismatik yang nggak main-main. Nah, oke guys, langsung saja. Pertama-tama kita bahas dari sisi depannya. Di sini nongol potret Bernardo O'Higgins, salah satu bapak pendiri Chile yang pipe-nya mirip George Washington versi Amerika Selatan. Sosok ini punya peran krusial dalam perjuangan kemerdekaan Chile dari Spanyol. Jadi nggak heran kalau wajahnya sering dipakai di uang logam, uang kertas Chile. Potretnya menghadap ke kanan dengan min mark di sebelah kiri dan diukir oleh Francois Maurice Tenot, engraver kelas dunia yang detailnya rapi dan tegas. Walaupun koin ini kecil, ekspresi O'Higgins tetap dapat banget, serius, berwibawa, dan penuh aura founding father. Sekarang kita balik koinnya ke sisi belakangnya atau reverse. Desainnya simple tapi elegan. Nilai nominal 5 pesos berada di bagian atas, sementara tahun 1994 nongkrong manis di tengah agak ke bawah, dikelilingi oleh laurel wreath alias karangan daun kemenangan. Laurel wreath ini bukan sekedar hiasan. Dari zaman Romawi kuno, simbol ini identik dengan kemenangan, kehormatan, dan kejayaan. Jadi, secara simbolik, koin ini bukan cuma alat tukar, tapi juga pernyataan identitas nasional Chile. Clean, classy, no ribet-ribet club. Nah, bagian edge-nya sekilas terlihat polos alias plain, tapi ada gerigi-gerigi kecil di setiap oktagonalnya. Ini ciri khas koin sirkulasi yang memang dibuat untuk dipakai sehari-hari, bukan sekedar pajangan, namun tetap mengedepankan aspek keamanan anti counterfeit. Jadi jangan salah, meskipun edge-nya seperti itu, keseluruhan bentuknya tetap unik karena berbentuk segi 8, nggak bulat kayak koin kebanyakan. Di tangan sensasinya berbeda, dan ini adalah salah satu alasan kenapa kolektor sering bilang koin ini adalah fun to collect. Nah, spesifikasi teknisnya koin ini punya berat 2,2 gram, diameter 15,5 mm, dan ketebalan 1,57 mm. Bahannya campuran koper, aluminium, nikel dengan komposisi 92% koper atau tembaga, 6% aluminium, dan 2%-nya nikel. Kombinasi ini bikin koin cukup tahan banting buat sirkulasi jangka panjang, tetapi ringan dan ekonomis buat produksi massal. Warna emas pojanya juga khas, beda dari koin tembaga murni. Nah, berapa banyak mintek koin ini? Apakah termasuk jarang atau langka? Atau memang dicetak sangat banyak? Nah, menurut data Numista, kalian bisa cross check di sana ya. Koin 5 pesos 1994 dengan min mark SOU, yaitu Santiago, Chile, dicetak sebanyak 85.400.000 keping. Angka ini memang gede, makanya koin ini tergolong common coin di pasaran. Tapi menariknya NGC Coin dan standar katalog of coin justru mencatat minteknya sebagai unknown alias tidak diketahui. Ya, ini memang bikin sedikit misteri dan ruang diskusi di kalangan kolektor maupun penghobi. Data resmi ada, tapi referensi global belum sepenuhnya sepakat. Lumayan kan untuk membuat koin ini bikin penasaran. Soal min atau tempat cetak,
atau tempat koin ini diproduksi, koin seri 5 pesos ini nggak cuma dicetak di Chile guys, tapi untuk tahun 1994 sendiri produksinya dilakukan oleh Casa de Moneda de Chile, Santiago, dengan tanda Min So. Nah, seperti ini nih tandanya. Tapi secara keseluruhan, seri ini juga pernah diproduksi di berbagai mint percetakan internasional seperti Royal Dutch Mint di Belanda, Royal Mint of Madrid di Spanyol, dan South African Mint di Afrika Selatan. Merupakan fakta bahwa Chile mempercayakan pencetakan koinnya ke berbagai negara ini, nunjukin skala produksi yang gede dan kebutuhan sirkulasi yang masif. Meski begitu, di Indonesia sendiri, kayaknya koin ini belum ada atau belum banyak yang membahas. Nah, menurut pendapat kami, koin 5 pesos, khususnya tahun emisi 1994 ini, kayaknya belum ada atau belum banyak yang membahas. Nah, artinya, mungkin bahasan kali ini menjadikan koin ini sedikit eksklusif untuk kita obrolin, untuk kita omongin. Nah, dalam dunia numismatik, koin ini terdaftar memiliki nomor katalog KM 232. Merupakan referensi yang penting buat kolektor yang suka katalogisasi rapi. Nah, meskipun walaupun nilai di pasar numismatik nggak bikin dompet auto tebal, koin ini tetap punya daya tarik tersendiri, desain solid, sejarah nasional kuat, dan bentuk unik. Cocok banget buat kolektor pemula atau buat yang suka ngumpulin koin dunia dengan cerita. Nah, pada akhirnya, koin Chile 5 pesos tahun 1994 adalah contoh nyata bahwa koin sirkulasi harian pun bisa punya narasi yang cukup panjang, dari sosok O'Higgins, desainnya yang klasik, sampai produksinya lintas negara, semuanya nyatu dalam kepingan kecil 15,5 mm ini. Jadi lain kali kalau lo nemu koin Chile ini di lapak atau dimanapun, ya jangan langsung diremehin. Si kecil ini punya cerita besar, dan itu yang bikin numismatik selalu seru.